Baik, shalom. Selamat pagi menjelang siang ya. Pagi. Semuanya sukacita? Ada yang sedih? Tidak ada ya, semuanya harus sukacita karena juru selamat sudah lahir. Nah baik, sekarang kita akan memulai ya acara Natal kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Hai, mari berhimpun. Kita gak ada yang ribut ya, semuanya boleh sikap berdoa. Kita mau berdoa, semua berdoa, sikap berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu, kami boleh merayakan Natal. Kiranya Tuhan berkati saat kami boleh bersukacita, berkati saat kami boleh memuji Engkau. Tuhan berkati semua anak-anak yang nantinya akan menampilkan, anak-anak mau memberikan yang terbaik berupa tampilan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara perayaan Natal pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan ikut campur tangan, Tuhan menolong sehingga hadirat-Mu boleh hadir, hadirat-Mu boleh ada dan semuanya boleh merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak saya ajak untuk berdiri ya, semuanya boleh berdiri. Kita akan terus bersukacita. Kita akan memuji Tuhan, selamat datang ya. Semuanya boleh nyanyi ya. Lagunya ada di depan ya, semua bisa baca ya. Ya, kita nyanyi.
selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sahabat dengan manusia. Salam anak kelas 5, bangunlah gembala, kelas 5, lihat terang besar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam anak kelas 6, orang Majus datang hendak mencari Tuhan dan menyembah. Makan kemenanganmu dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Silakan terus memuji Tuhan. Ding dong, lonceng berbunyi. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama bersukaria, karena hari Natal kini sudah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Kelas 6, lonceng kelas 6. Bersama-sama. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Kelas 5, lonceng kelas 5. Bersama-sama kita sambutlah, bersama-sama. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Soraklah, Yesus telah lahir. Soraklah, Yesus telah lahir. Ya, puji nama Tuhan. Boleh duduk anak-anak. Ya, kita akan anak-anak boleh menyiapkan uangnya. Kita akan memberikan persembahan. Ya, minta tolong. Ini ya. Silakan anak-anak mempersiapkan persembahannya. Ujung.
sini, pojok. Baik, sementara kantong persembahan beredar, kita akan memuji Tuhan, kesukaan bagi dunia. Hai dunia, bersukalah. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga. Alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia, bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian. Sesat tak lagi berdaya, luka pun kan lenyap. Anugerahnya berlimpahlah, mengenal kuasa-Nya, gentarlah kuasa-Nya, gentarlah kuasa-Nya, gentarlah kuasa-Nya, gentarlah kuasa-Nya, gentarlah kuasa-Nya. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6 kita sedang beribadah. HP tolong disimpan. Hargai Tuhan Yesus. Semua anak-anak sudah besar. Mama papa ngikutin ibadah tapi kalian mainan. Ayo, kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Baik anak-anak, di sini ada anak-anak yang ingin merasakan kasih Tuhan. Semua ya. Nah, kita ingin merasakan kasih Tuhan. Kalau kita ingin merasakan kasih Tuhan berarti harus dekat dengan Tuhan. Ya, hari Natal ya, Kristus lahir ke dunia. Mari kita akan lahirkan Kristus juga di hati kita. Ya, nah, pujian indahnya Natal di hatiku akan dipujikan oleh anak-anak kelas 6F. Silakan anak-anak kelas 6F untuk boleh maju ke depan untuk memberikan pujian istimewa. 5F maaf.
lama aku menunggu. Kini aku telah menemukanmu. Natal, Natal, Natal. Apakah itu Natal? Bukankah semua itu tidak berarti? Bukankah semua itu membosankan? Gemilaumu menyebar suka, cahayamu penuh kasih, berkatmu melayakan. Natal, Natal, aku menyambutmu. Baju baru, sepatu baru, hanya itu dan hanya itu. Semua terasa membosankan. Natal, aku membencimu. Natal, Natal, Natal. Datanglah, datanglah, aku menyambutmu. Tentangan lonceng mengusikku, meruntuhkan kedamaianku, bahkan meningkatkan amarahku dan merusak segala hidupku. Dan tangan lonceng mulai berbisik, menjanjikan sebuah keselamatan, menghadirkan sejuta keberkahan, membawamu dalam pengharapan. Natal, pergilah. Mohon jangan menghampiriku di sini lagi. Lihatlah gemerlap pohon Natal itu menghiasi setiap hati yang duka, mengobati setiap jiwa yang terluka, menunggumu ke arah bahagia. Ya, aku melihatnya. Aku mulai menyadarinya. Ada keselamatan di dalamnya. Bahkan ada anugerah yang dipancarkannya.
Cek. Ya, beri tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan mendengar puisi dari anak kelas 6C, Gisela. Silakan, Gisela. Gloria in excelsis Deo. Semua telah kita lalui, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang tak henti, terasa asing dan terus berharap hari esok akan jauh lebih baik dari hari ini. Terus berdoa supaya bumi segera bangkit dan pulih. Semua telah kita lalui bersama Allah yang selalu menyertai, Allah yang penuh belas kasih, yang telah memberi hadiah untuk aku dan untuk kamu, hadiah terindah di tengah kegelapan dunia, seorang bayi mungil yang membawa keselamatan untuk orang-orang percaya. Dunia bersukacita menyambut kedatangan Raja Damai, sukacita penuh yang berbeda di setiap hati manusia, sukacita yang tidak dapat diukur oleh apapun, sukacita yang menjadi harapan di tengah kekecewaan dunia. Sukacita itu berasal dari kasih Allah. Yesus, akhirnya kau datang ke dunia. Layakkanlah hatiku untuk menyambut kelahiranmu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Tu solus altissimus Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patres. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita Natal, ya. Sambil mempersiapkan, kita akan memuji Tuhan. Hai Bethlehem Efrata. Hai Bethlehem Efrata.
Mari anak-anakku semuanya, kita lipat tangan, tutup mata sebelum kita mendengarkan cerita Natal pada siang hari ini. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada siang hari ini. Anak-anak-Mu boleh hadir ke tempat ini Tuhan untuk merayakan Natal. Pada saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami akan firman Tuhan. Supaya kami boleh diberkati Tuhan, dan setiap firman yang kami boleh dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu yang baik ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Aduh, lemes sekali. Kelas 5, shalom. Gitu dong. Kelas 6, shalom. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya dong. Hari ini kita merayakan Natal, harus penuh dengan sukacita. Ada yang sedih hari ini? Ada yang galau hari ini? Galau apa sih kalian? Galau nilai kali ya? Baik. Natal pada tahun ini kayaknya cukup meriah ya, karena sudah 2 tahun tidak merayakan Natal. Ya. Oke, kalau kita berbicara tentang Natal atau kalian mendengar tentang Natal, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kalau ngomongin tentang Natal, apa yang di pikiran kalian? Apa yang pertama kali di pikiran kalian? Lonceng, hadiah, THR. Pak Robi tadi denger THR gitu. Bapak Ibu guru kayaknya tadi yang ngomong tadi. Hadiah, pohon Natal. Apa? Santa Claus. Dan pernak-pernik Natal lainnya. Oke, baik. Cukup. Sudah. Dengarkan lagi. Kalau kita ngomongin Natal, pasti nomor 1 kalian sebut hadiah. Baju baru, sepatu baru, pohon Natal, pernak-pernik Natal, gitu ya. Ada nggak? Tadi kayaknya Pak Robi sedikit mendengar atau bahkan tidak mendengar deh. Ada yang ngomong Tuhan Yesus gitu. Ya, cuma beberapa tadi ngomong kalau kalian mendengar Natal, apa yang di benak kalian Tuhan Yesus. Tapi Pak Robi tertutupi itu dengan hadiah, sepatu, pohon Natal. Nah, itu tandanya kita masih berpikir bahwa kalau Natal itu pasti baju baru, sepatu baru, pernak-pernik Natal yang mewah, makan-makan, pesta, pokoknya hal-hal yang enak. Siang ini kita akan melihat, Pak Robi akan cerita. Temanya hari ini apa? Ada yang bisa baca? Gloria in excelsis Deo. Apa sih Gloria in excelsis Deo itu? Ada yang tahu? Apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita buka ayatnya dari Lukas pasal 2 ayat 14. Ada yang bawa Alkitab gak? Ada yang bawa Alkitab gak? Alkitab buku. Siapa? Coba ditunjukin Alkitab bukunya. Ada nggak yang bawa Alkitab buku? Cuma 2, berdiri coba. Coba berdiri, berikan tepuk tangan. Nanti Pak Robi kasih hadiah, oke? Ya kalian kan datang Natal, kalian mau mendengarkan firman Tuhan, bawa Alkitab. Kalau HP, HP-nya kristat, Alkitabnya hilang. Tapi kalau Alkitab buku tidak akan pernah hilang. Karena besar. Kecuali kalau lupa, nggak dibawa. Nah, silakan duduk. Nanti Pak Robi kasih hadiah untuk yang bawa Alkitab buku. Baik,
Yuk, yang bawa Alkitab buku bisa dibuka atau yang bawa HP deh. Tapi tidak boleh buka yang lainnya. Cukup di Lukas 2 ayat 14. Kalau nggak bawa tuh bisa baca di atas. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Sekali lagi anak kelas 5 aja. 1, 2, 3. Terima kasih. Kelas 6, sekali lagi. Yang baik. Keras bukan berarti berteriak. Ya, tapi jelas. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih untuk baca ayatnya. Ayat ini adalah lirik pujian yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pada saat malaikat menemui para gembala. Gembala apa? Gembala domba. Para gembala pada saat itu sedang menjaga dombanya. Sedang menjaga dombanya di padang yang luas pada malam hari. Tiba-tiba malaikat datang, mereka kaget. Bahkan mereka takut, tiba-tiba malaikat memuji Tuhan ini. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu malaikat menyampaikan pujian itu dan menyampaikan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kepada siapa? Para gembala. Malaikat menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus. Bukan menyampaikan diskon besar-besaran. Bukan menyampaikan nanti ada banyak hadiah. No. Tapi malaikat menyampaikan berita tentang lahirnya juru selamat. Anak-anak, para gembala itu orang yang berada atau tidak punya apa-apa. Sederhana ya maksudnya ya. Pakainya bagus-bagus? No, lusuh. Kalau siang hari terpapar sinar matahari kulitnya glowing enggak? Pakai skincare enggak kira-kira? Enggak. Mungkin buat beli makan aja susah, apalagi buat beli skincare pada saat itu. Ya. Ini yang mau ditunjukkan. Tuhan itu menunjukkan, memberitakan berita yang hebat dan luar biasa ini bukan kepada orang-orang yang berduit, bukan kepada orang-orang kaya, bukan kepada raja-raja, bukan kepada bangsawan, tetapi kepada orang sederhana. Kenapa? Karena Tuhan lebih menghargai mereka. Tuhan menghargai mereka. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu dilangsungkan secara sederhana. Coba diingat, Tuhan Yesus itu lahir di mana? Tempatnya apa? Kandang. Apakah di rumah sakit? No. Kayak ya. Maksudnya apa? Sederhana. Tuhan tuh mau melihatkan bahwa Yesus tuh datang dengan kesederhanaannya. Tetapi di dalam kesederhanaannya ada hadiah yang mahal. Yaitu penebusan dosa manusia. Pak Robi mau cerita. Kalau tadi anak-anak berkata Natal itu identik dengan pohon Natal. Bu Mariati minta tolong. Pak Robi mau cerita tentang kisah 3 pohon Natal. Nah, nih ibarat pohon Natalnya nih ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ada berapa pohon Natalnya? Ukurannya sama atau berbeda?
berbeda. Dengarkan baik-baik. Dikisahkan di suatu toko pernak-pernik Natal, gitu ya. Ada 3 pohon Natal yang dipajang dan dijual. Mereka ini ngobrol satu dengan yang lain. Pohon yang paling besar ngomong, pohon Natal, yang kecil-kecil, lihat, aku nih pohon Natal yang besar, hargaku nih mahal. Pasti orang akan membeliku dan akan menghargai aku. Benar aja. Benar aja. Ada manajer mall beli pohon Natal yang besar. Ditaruh di tengah-tengah lobi mall. Orang ngelihat gak? Melihat, datang, foto-foto. Di depannya ada lomba-lomba, foto-foto. Setelah itu lupa, ditinggal. Orang jalan lagi, lihat sebentar, fokusnya kemana? Lebih fokus diskon 50 plus 20%. Beli 2 gratis 1. Beli 1 diskon 20%. Orang-orang sudah tidak melihat pohon Natal yang besar lagi. Mereka lebih mementingkan belanja. Wah, di sana ada makanan enak. Foto sekali sudah bosen ngelihatnya. Sedihlah pohon Natal yang besar. Tersisa 2 pohon Natal yang lain. Ada pohon yang sedang dan pohon yang kecil. Nih, pohon Natal yang sedang nih ngomong, kecil. Gitu kan? Aku nih ada diskon. Pasti aku setelah ini laku. Dan aku juga akan ditempatkan tempat yang baik. Kata pohon Natal yang sedang. Benar. Ada orang yang beli. Ceritanya manajer bank BCA gitu ya. Beli nih pohon Natal yang sedang. Pernah masuk ke bank BCA? Ini Desember ini pernah? Belum ya? Pasti kalau di dalam tuh ada deh pernak-pernik Natal, termasuk pohon Natal dipajang. Ya. Pohon ini ditaruh di sudut kantor. Oh, menandakan ya menghargai, ada nih pohon Natal dan lain sebagainya. Tapi orang di situ sibuk. Oh iya ada pohon Natal, ada hiasan, selesai. Tapi sibuk apa? Sibuk ngitung duit, sibuk bertemu dengan teller dan lain sebagainya. Akhirnya pohon Natal ini dihiraukan. Ini sudah sombong nih. Mentang-mentang diskon, ya. Tersisa 1 pohon Natal kecil. Mungkin hiasannya tidak seindah hiasan yang besar dan yang sedang. Pohon Natal kecil ini bilang, ya teman-temanku pasti sudah ditempatkan yang baik. Kan dia nggak tahu ya ceritanya ya. Ditempatkan yang baik. Apalah aku, gitu kan. Aku ini tidak ada apa-apanya. Aku ini cuma kecil. Tiba-tiba ada bapak-bapak tua lewat. Berpikir, gak mungkin bapak-bapak tua ini beli. Kayaknya bapak ini tuh gak punya keluarga. Kayaknya bapak ini tuh gak punya uang. Sudahlah, gitu kan. Ternyata apa? Bapak-bapak itu tadi membeli pohon Natal yang kecil. Dibawanya pulang sampai di rumah, pohon Natal ini ditaruh di tengah ruang keluarga. Pada saat malam Natal, itu yang pohon Natal besar, saat malam Natal cuma nongkrok di mall, tidak dihiraukan lagi. Orang-orang sudah pada bersama dengan keluarganya. Pohon Natal sedang di kantor, kantornya tutup, libur Natal. Lampunya gak dinyalain. Tapi pohon Natal yang kecil ini, di tengah-tengah ruang keluarga, seluruh keluarga dari bapak tua itu datang. Merayakan Natal bersama-sama, memutari pohon Natal dan menyanyikan Gloria in excelsis Deo. Pohon Natal ini bersukacita. Dia bersyukur ditempatkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Dia merasa diterima, dia merasa dihargai meskipun dia kecil, meskipun harganya mungkin murah.
Hiasannya tidak seindah hiasan yang lain. Tapi bapak-bapak itu menghargai. Sama seperti kita. Sama seperti gembala-gembala tadi. Kita ini sederhana. Kita ini berdosa. Tetapi Tuhan mau menghargai kita. Tuhan mau memberikan kasih-Nya yang besar. Ingat nak, Natal itu tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang pernak-pernik. Kalau pernak-pernik setiap tahun ada nggak? Ada. Di mana-mana ada nggak? Ada. Tetapi Tuhan Yesus akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Natal kalau nggak ada Tuhan Yesus ya bukan Natal namanya. Orang Natal itu tulis. Natal itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kalau baju baru bisa beli kapan saja? Bisa. Sepatu baru bisa? Bisa. Apalagi sekarang 12-12. Nih mama-mama sudah check out belum nih 12-12 nih? Dapat apa nih 12-12 nih? Hah? Iya. Itu maksudnya. Ada pujian. Sebab Natal tak akan berarti apa? Tanpa siapa? Tanpa siapa? Kasih siapa? Kasih Tuhan. Bukan karena sepatu baru, bukan karena baju baru. Tapi Natal tidak berarti karena kasih Tuhan. Terima kasih Bu Mariati. Karena cintanya Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini kepada kita, Ia merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Untuk menyelamatkan kita, supaya kita yang berdosa ini enggak binasa. Upah dosa apa? Mau masuk maut? Kita pengennya hidup kekal bersama Bapa di surga. Jadi kita harus ingat kembali bahwa Natal itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu tentang Tuhan Yesus, bukan tentang pernak-pernik, bukan tentang baju baru dan lain-lain sebagainya. Pak Robi percaya, di sini ada yang pakai baju baru, ada yang pakai sepatu baru, ada yang pakai baju tahun lalu. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan sampai lupa bahwa Yesus itu lahir ke dunia, bahkan ada di hati kita. Baik, kita akan mengakhiri, Pak Robi akan mengakhiri cerita ini, sekaligus dengan tampilan dari anak kelas 6D. Dipersilakan untuk maju ke depan. Anak-anak 6D, silakan maju ke depan. Setelah anak-anak ini nyanyi, kita akan berdoa bersama-sama ya.
Tidak apa-apa sudah. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, kan di istana hanya kandang domba. Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, Dia pun telah tiba. Yang kupinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan dan menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang penuh dosa. Selamat hari Natal semua, damai di hati. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada
Baik anak-anak, semuanya lipat tangan tutup mata. Kita akan berdoa untuk mengakhiri cerita pada siang hari ini. Semuanya tutup tangan, tutup mata, lipat tangan, semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang boleh kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terus pimpin kami dan bimbing kami. Pada siang hari ini kami akan masih melangsungkan perayaan Natal dengan tampilan-tampilan dari kelas-kelas yang ada. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, terus berikan kami sukacita dan damai Natal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, haleluya, amin. Kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Baik, kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, untuk firman Tuhan, dan untuk anak-anak kelas 6D yang boleh memberikan pujian dan tarian. Nah, kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya Bapak Kepala Sekolah kita akan memberikan sambutan. Dipersilakan Pak Bo untuk menyampaikan sambutannya. Baik, selamat siang anak-anak serta Bapak Ibu Wali Murid. Pada siang hari ini kita bersyukur bisa mengadakan perayaan Natal secara langsung dan bersama-sama berjumpa tatap muka. Anak-anak serta Bapak Ibu Wali Murid yang pada siang hari datang, nanti akan disediakan snack untuk anak-anak, jangan pulang dulu. Jadi sebagian besar juga tidak bisa hadir, anak-anak saya kira mereka tidak tahu apakah sudah pergi liburan ataukah mereka di rumah saja atau bagaimana. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami mengucapkan secara pribadi dan sekolah atas sumbangan sosial kemarin yang sudah kami distribusikan. Ada 500 paket kami berikan kepada tukang beca, bibik cuci dan lain sebagainya, orang-orang yang membutuhkan. Dikumpulkan di sekolah, kemudian dibagikan di sekolah juga, bekerjasama dengan Pemda Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan Bapak RT, disaksikan dengan pamong masyarakat sekitarnya sini. Puji Tuhan, anak-anak memberikan sembako tahun ini banyak ya, sehingga kita bisa berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk kupon yang kita bagi di seluruh sekitar Sekip dan sekitarnya sini. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada video yang bisa ditampilkan, video dari sembako yang sudah dibuat oleh tim multimedia sekolah. Nanti bisa diupload di Facebook atau mungkin di IG supaya Bapak Ibu tahu sumbangannya kemana saja, diserahkan, disosialisasikan. Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah pada tahu. Dan juga kami ingatkan kepada anak-anak, sebentar lagi hari Rabu kalian akan terima rapot ya. Rapot kamu semester 1 terutama anak kelas 6. Anak kelas 6 sudah hampir mau tamat. Tanpa disadari nanti kamu 2-3 bulan sekolah, itu pun nanti tahu-tahu sudah ujian sekolah. Penentuan kelulusan oleh sekolah. Jadi banyaklah belajar. Di semester 2, maka oleh sebab itu supaya kamu tetap mendapat nilai yang bagus ya, banyaklah belajar kelas 6, jangan bolos. Kalau tidak terpaksa sakit nian, cuman pilek aja tidak sekolah, nanti kamu kelas 6 banyak ketinggalan. Nanti nilainya tertinggal pada yang lain. Guru-guru kelas 6 tolong diingatkan lagi supaya anak-anak agak rajin lagi, terutama di pelajaran MIPA, Bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan ditambah dengan sekarang ada IPS dan segala macamnya supaya anak-anak diperhatikan agar mereka lulus dengan nilainya yang bagus. Di ijazah nilai juga bagus, tidak ada yang jelek. Anak kelas 6 mana? Anak kelas 6 mana? Angkat tangannya.
Angkat tangan, bukan mulutnya yang dibuka. William denger enggak, William? William denger enggak? Saking sibuknya tadi kamu enggak denger. Turunkan tangan. Nanti yang tulisannya jelek, yang suka bolos, yang enggak mau taati peraturan sekolah, kemungkinan besar enggak lulus. Karena apa? Itu nanti akan membuat dia sendiri yang sering bolos ini. Tulisannya jelek, nanti kalau ujian tidak bisa mengerjakan yang bagus. Demikian juga kelas 5, wali kelas 5 perhatikan, nanti semester 2, dari Januari, Februari sudah mulai, kalian liburan kan? Liburan boleh, silahkan, itu hak kalian. Mau keluar kota, keluar negeri, silahkan. Yang tidak liburan, kamu bisa ikut Natalan di gereja ini atau di gereja yang lain, boleh. Yang penting mengisi liburan dengan waktu yang baik. Jangan sampai pada hari H masuk sekolah, kalian masih di perjalanan Pak, belum nyampe, masih di Medan, masih belum dapat tiket. Jangan. Ketika sudah mulai masuk, sudah siap seterusnya. Mau beli tiket berangkatnya, pulangnya sudah beli juga, supaya tidak terlambat masuk sekolah. Karena semester 2 itu pendek, tahu-tahu nanti sudah ujian, tahu-tahu sudah mau lulus. Kelas 6 tinggal hitung hari untuk dikontrak di sekolah baptis ini. Habis itu kalian bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Kelas 5 juga sama. Kalau kalian tulisannya tidak bagus, masih nak main-main, belum hafal perkalian, tinggal kelas. Banyak-banyak tidak apa-apa. Januari nanti Pak Bo lihat kelas 5 terutama, kalau tulisannya jelek, jongkok di kantor Pak. Buku itu kerjakan. Karena tangan itu tulisannya jelek, mau baca gimana, tulisan sendiri jijik nian bacanya. Mau belajar buka sudah ketakutan dengan tulisan dewek. Bagaimana bisa belajar dengan baik? Ngerti enggak? Hei, kalian ngerti? Tulisan itu dari tanganmu sendiri. Kalau tanganmu sendiri tidak rapi, buka buku sudah terkejut dewek, gimana mau baca? Ya. Kemudian dikurangi juga. Nah di rapot nanti ada nilai eskul yang kamu ikuti. Bagi anak-anak yang tidak ikut eskul, tidak dapat nilai. Nah eskul kita ini sudah banyak meraih prestasi. Marching band tahun depan sudah Pornas. Kemarin sudah tingkat nasional. Itu sertifikat itu bermanfaat untuk mengurangi biaya mendaftar di SMP kemudian hari. SMP ini Pak, ada sertifikatnya enggak? Ada buktinya enggak? Tingkatnya apa nih? Kota, kecamatan atau nasional atau internasional? Kemudian juga robotik sudah menjuari tingkat internasional melawan Thailand dan Malaysia. Itu sertifikatnya lebih lagi dihargai oleh sekolah yang lebih tinggi lagi. Nah makanya sekolah baptis menyediakan eskul untuk kalian. Kenapa enggak ikut eskul? Murah eskul itu, 75.000 1 bulan, 4 kali tampil, 5 kali tampil. 2 jam, jam 8 sampai jam 10. Karate, dapat medali, dapat piagam. Marching band, robotik, siswa berprestasi, tari, menang semuanya. Anak-anak pengen tahu enggak? Medali dan trofi SD Baptis sampai dari bulan Juli sampai dengan Desember sudah hampir 70 dari berbagai cabang lomba, ya. Itu buktinya di kantor. Dan kalian ada yang menang kan? Kalian sendiri yang datang sini ada yang pernah. Kalau kepala sekolahnya Pak Bo itu dari ujung duri gunung sana sampai ke Lembah Anai, bawah sekalipun jurang dicari kalau untuk prestasi. Lomba terus supaya apa? Mengasah kemampuan kalian sampai di mana dan melatih. Jadi kalau sekolah itu berprestasi, banyak medali dan trofi, pasti orang akan lebih hebat. Musuhnya SD Baptis kalahlah pasti aku. Musuhnya SD Baptis kalahlah pasti aku. Nah, makanya di sini disiplin ditambah dengan kegiatan-kegiatan kalian. Kalau di SD Baptis banyak tugasnya, bukan berarti wah Pak, kurikulum merdeka tidak ada tugas, tidak begitu. Tidak ada PR itu yang malas. Kalau kamu di rumah
tidak begawe lagi, tidak ngasih PR, pagi sekolah sampai dengan sore sekolah, pulang tidak ada PR, apa yang mau digawekan? Ya, tidak lagi. Bapakmu tahu enggak? Bapak kamu tahu enggak di sekolah kamu bisa di sana? Enggak tahu. Caranya tahu gimana? Kasih PR latihan di sekolah supaya dia ngerti, oh bener. Jangan yang penting pagi sekolah, sore balik, enggak ada PR, bebas lah itu, pasti bisa. Belum tentu. Ya, jadi di baptis tetap dikasih PR 1 atau 5 soal, tujuannya supaya tetap ada tugas dan tanggung jawab kalian. Liburan ini masih mengirim lomba SD Baptis. Nah, kamu bersyukur nanti kalau kamu sudah besar, itu yang sebelah situ siapa ya? Saya ribut itu ya. Nanti gantian ke depan, nanti Pak Bos suruh ke depan Pak Obik loh ya. Jadi kalau kamu sudah besar nanti, datang ke sekolah baptis, sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu, nah ini pialanya oma, ini pialanya papa, pialanya mama, senang ya, tertulis namanya, terpampang di sekolah baptis. Makanya kalian terus berprestasi. Kalau kalian tidak mau berprestasi gimana? Pak Bo senang, siapa yang mau ikut lomba? Ikut, mau fashion show, mau futsal, mau karate, mau taekwondo, ayo didukung. Mau lomba siswa bersaing, mau IPA, mau matematika, didukung kalau Pak Bo. Seneng, anaknya biar tampil, kalah menang nanti. Kalau kalah, paling Pak Bo ocehi, Pak Bo kato-katoi. Tapi kalau Pak Bo punya prinsip, tidak boleh pulang tanpa piala. Ya, tujuannya apa? Supaya kalian tetap belajar. Dengan sungguh-sungguh tetap harus menang. Mengapa bisa banyak Pak trofi dan medalinya? Yaitu tidak mau balik kalau tidak ada piala trofi. Ya, mati dengan Pak Bo dikato-kato dimarahi. Ya, tujuannya apa? Supaya kalian benar-benar jangan main-main. Kita sekolah banyak bermunculan sekolah-sekolah baru, gedungnya tinggi-tinggi menjulang. Kita jangan kalah. Kita sekolah yang 80% orang Chinese. Kemudian sekolah yang paling lama masih eksis, masih kuat, masih hebat, anti pecah, tahan banting. Wah, hebat mutunya. Ya kenapa? Karena sudah terbiasa seperti ini. Ini karena Pak Bo dulu dididik sama Bu Yeni, modelnya seperti ini. Kalau enggak di situ enggak mungkin ya. Lama dengan Pak Bu Yeni dengan Pak Bo. Jadi tahu tentang hal seperti seperti ini. Supaya kalian juga diingatkan ke depannya mutunya sama. Tidak ada bedanya. Tujuannya adalah demi kalian kok. Pak, SD Baptis sudah diterima di SMP ini beasiswa 3 tahun. Wow, hebat, berapa puluh juta dia. Diterima 2 tahun, diterima 1 tahun. Wah, SD Baptis dapat potongan Pak. Sekian juta karena prestasinya, piagamnya, sertifikatnya tingkat nasional. Tingkat internasional, dikurangi enggak? Dikurangi. Sudah banyak prestasi. Makanya anak-anak terus kita harus berprestasi. Ketika lomba orang tua juga support, orang tua mendukung, senang. Kita juga senang kalau anak-anak berprestasi. Tidak mungkin kita kan. Yang mau nyanyi silahkan, yang mau nari silahkan. Kita Natal ini bersuka cita dan kita boleh yang enggak liburan, Bapak Ibu yang enggak liburan, anak-anak yang enggak liburan karena mungkin satu dan lain hal, yang di Palembang saja enggak tangan. Yang di Palembang saja enggak ke Jakarta, enggak ke Medan, enggak kemana-mana Pak, paling PTC itulah Pak, paling ke PS. Nah, turun tangan. Pak Bowo boleh main ke rumah Pak Bowo makan sambal nanti ya Natal ya, diundang boleh. Ya, kalau mau sambal enggak apa-apa sama kerupuk, diundang Natal. Itu saja anak-anak, selamat Natal dan Tahun Baru, selamat berlibur. Jangan mundur-mundur masuknya ya, tetap pas hari masuk, masuk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Baik, sejak tadi kita belum melihat tarian ya. Saatnya kita akan menyaksikan tarian yang akan ditampilkan oleh anak kelas 5C ya. Anak kelas 5C dipersilakan. All Went for Christmas. Ya, tarian yang menggambarkan sukacita ketika menyambut Natal. Baik anak-anak, di sini apakah anak-anak sudah berbakti sama orang tuanya? Belum ya. Yuk mulai sekarang berbakti. Kalau orang tuanya kasih nasihat, dengarkan ya. Gak boleh melawan, gak boleh membantah. Kalau minta tolong ya ditolong ya, karena kalian sudah mulai besar, harus mencintai orang tua. Ya, hari ini pujian dari kelas 5A ya, bagaimana harus mengasihi orang tua.
kita sudah menyaksikan penampilan dari 5A ya. Sekarang kita akan melihat tarian lagi dari gabungan ya. Gabungan dari anak-anak kelas 5 dan 6. Ekskul tari. Ekskul tari apa bukan? Ya, baik. Mari kita akan melihat bersama-sama tampilan dari anak-anak ekskul tari kelas 5 dan 6. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow is blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night, but on New Year's Day I woke up and you wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold, but it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Oh, I wanna have him beside me like on the 25th by the fireplace. But I don't want no broken heart. This year I've got to be smart. Oh, if you put me here. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Dunia tanpa ada kami. Baik, tadi kita sudah menyaksikan ya tarian, tadi pujian, puisi. Sekarang kita akan menyaksikan lagi nyanyian ya, nyanyian dari kelas 5E. Hai dunia gembiralah. Dipersilakan anak-anak kelas 5E untuk boleh tampil.
dan sambut rajamu di hatiku, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Baik, sekarang kita akan melihat tampilan dari anak kelas 6B ya. Anak kelas 6B dipersilakan untuk boleh maju ke depan. Cek.
Mana tepuk tangannya untuk kelas 6B? Bu belum dengar ya. Baik, yang terakhir tarian dari anak kelas 5E. Ya, anak kelas 5E dipersilakan. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if you really care. 'Cause I can't give it all away if you won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow is blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, finding love on Christmas night. Ya, acara sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Pak Robi akan menolong menutup dalam doa. Setelah itu nanti akan diumumkan anak-anak yang menang lomba. Anak-anak, Baik. ini dulu ya. Mana suaranya, masih semangat gak? Ya, baik. Sebelum Pak Robi tutup dalam doa, beberapa waktu yang lalu, anak kelas 5 dan 6, kalau kalian lihat di Instagram dan di share, ada lomba. Lomba apa? Lomba Natal. Lombanya apa? Puisi, ya. Jadi Pak Robi akan mengumumkan pemenang-pemenangnya. Inilah dia pemenang-pemenang dari lomba puisi, bisa ditampilkan. Ya, dari harapan 3 ada Elvina Afika Kalista dari 5B, silakan maju. Ya sudah, baik, nanti hadiahnya menyusul. Selanjutnya, harapan 2 ada Ben Bresen, 6C ada? Tidak masuk juga, baik. Harapan 1, Nadia Mika Lasmaria Manulang dari 5E. Berikan tepuk tangan, silakan maju. Harapan 1. Iya. Selanjutnya, juara 3. Dwi Raisya Kambani Hutauruk dari 5A. Silahkan maju di sebelah sini. Juara 2,
Shakira Grace Mauren Lumban Raja dari 5C. Dan juara 1 lomba puisi adalah adik Violen Quenita Gujana. Silakan maju. Ada? Oke, baik. Sini, silakan berdiri di sini. Bu Puji, tolong dibagi juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1. Ya, karena lomba ini disponsori oleh Suzuki, jadi mereka mendapat bingkisan dari Suzuki. Harapan 1. Ya, tolong Bu Mariati naik foto dulu. Iya. Oke, bentar kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Silakan duduk, hati-hati. Ya, ini adalah anak-anak yang berprestasi yang ikut lomba memeriahkan Natal tahun ini. Pak Robi sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk anak kelas 5 dan kelas 6 yang boleh hadir pada siang hari ini dan sampai bertemu di ya, Natal tahun depan dan acara-acara kapel selanjutnya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Setelah ini, setelah doa anak-anak duduk lagi, kita akan foto per kelas. Ya. Jadi jangan keburu-buru pulang. Jadi nanti setelah foto, misal 5A foto, langsung turun ke bawah. Ya, gantian. Oke, kita akan berdoa semuanya lipat tangan tutup mata. Kita akan mengakhiri perayaan Natal kelas 5 dan 6 pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam perayaan Natal siang hari ini. Kau boleh menyertai kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami telah bersyukur, memuji nama-Mu, memberikan persembahan, memberikan penampilan-penampilan yang terbaik. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami. Biarlah seluruh rangkaian Natal ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna, kami tahu kami masih banyak kekurangan, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakannya. Tuhan yang akan memperbaikinya dan Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, orang tua murid Kau berkati yang boleh mendampingi pada siang hari ini. Bapak Ibu guru yang boleh mendampingi sampai siang hari pun Kau memberkati. Pertemukan kami di waktu yang baik, di kesempatan yang ada Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh kami permuliakan bersama-sama, nama Tuhan boleh kami tinggikan. Selepas ini kami akan menikmati berkat dan kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami, bawa kami kembali ke rumah dengan selamat. Kendaraan apapun yang kami gunakan Tuhan berkati. Bila rahmat Tuhan turun atas kami, berkat-Mu turun atas kami, bersama dengan persekutuan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan
Amin. Ya, boleh salam-salaman ngucapin selamat Natal sambil Pak Robi panggil anak kelas 5A maju.